Ismail. Beliau membangun Ka'bah. Selepas membangun Ka'bah berdoa di bawah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya apa dia? Artinya supaya kita tidak terlena dengan amal. Karena amal ibadah itu belum tentu diterima. Kalau diterima oleh Allah, baru amal ibadah itu akan dikembangkan pahalanya oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, baru saja berapa hari ini kita memasuki bulan Rajabul Ashab, atau Rajabul Asham, atau Syahrul Muharram, bulan mulia, bulan haram. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam satu bulan, dalam satu tahun Allah ciptakan 12 bulan. Dalam satu tahun 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Dinamakan Rajabul Ashab. Artinya ashab itu degas. Ampunan Allah diturunkan di bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Paling banyak manusia dibebaskan dari siksa api neraka selain bulan Ramadan, bulan Rajab. Makanya ulama nganjurkan kita kalau sudah masuk bulan Rajab, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, banyak-banyak minta ampunan dosa, karena paling banyak diturunkan ampunan dosa, pembebasan dari siksa api neraka di bulan ini. Qala Al-Wahhab bin Munabbih, qara'tu bi ba'dil kutubil munazzalah. Aku membaca ilmu dari kitab-kitab terdahulu. Beliau mengatakan, man, siapa orang? Qala ba'dal maghrib, atau membaca di malam hari sama membaca di pagi hari. Rabbir pilli warhamni watub alayya 70 kali. Kalau nak malam baca ini habis maghrib atau habis isya atau menjelang tidur. Rabbir pilli warhamni watub alayya, Rabbir pilli warhamni watub 70 kali. Lam tamussa jildahun nar. Tidak disentuh api neraka kulitnya. Ini termasuk amalan-amalan juga. Qala ba'dul afadhil, sebagian ulama. Ada ulama-ulama mulia, mereka mengatakan bahwasanya siapa orang yang membaca di sore bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusyura. Auhallahu ilal malakainil muwakkalaini an kharriga sahifata dzunubihi au kama qol. Siapa wong yang maca di asar bulan Rajab, bulan sekarang ni asar kage, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, 3 bulan dia maca setiap asar 7 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusyura. Dibaca ini, Allah mewahyukan kepada malaikat bahwasanya hapus dosa-dosanya di buku amalnya. Siapa yang tidak mau dosa-dosa yang sudah kita lakukan dihapus oleh Allah? Itu harapan kita. Sebelum mati kita sudah bersih daripada dosa. Kesempatan di depan mata, amalan sudah kita sampaikan, tinggal kita amalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah yuwaffiqna untuk mengamalkan ilmu. Ma'asyiral hadirin, ti biasa kita ba'da zuhur baca kitab Abi Syuja' fikih. Sampailah kita di bab zakat. Cara kita ngeluarkan zakat. Kemarin sudah bercerita tentang zakat peternakan. Kambing kalau sudah sampai 40 baru dizakati. Jarang kita punya kambing sebanyak itu. Mungkin peternak banyak kambing. Dikeluarkan zakat kambing siko. Kalau 40 sampai berikutnya. Kemudian kalau punya onto, jarang juga kita punya onto di Indonesia. Apalagi tidak kebun binatang tu lah nak nyengok onto. Kalau punya 5 onto maka mengeluarkan kambing siko. Gitu juga kalau punya sapi, 30 sapi baru kena zakatnya. Kalau punya 5 ekor baik, 6 ekor belum kena zakat ni, kecuali kalau dia berdagang sapi, masuknya ke babut tijarah. Nah, sekarang emas dan perak. Ini termasuk harta yang dicintai.
Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu demennya, cintanya dengan syahwat. Demen itu. Apa dia syahwat-syahwat duniawi ini? Minan nisa. Wong lanang demen ini. Perempuan, tak kata yang tidak demen. Kalau dia normal, demen tu lah sama betino. Wal banin, sama anak. Oh, nyingok anak, rumah tangga, ada anak. Itu termasuk kesempurnaan nikmat dunia. Wal qanatiril muqantara, harta yang melimpah. Minaz zahabi. Nah ini betino. Jadi kalau nak ngambil hati betino, njuk dia emas. Wadai bungkus abang, njuk hadiah ulang tahun, ngelepak-ngelepak itu. Demen galau ini. Kalau kita biasa bae sama emas. Kalau istri kita, oh demenian sama emas. Minaz zahabi wal fiddah. Wal khailil musawwamati. Kuda-kuda yang mewah. Bahasa sekarangnya kendaraan, mobil, Mercy, CRP, hibrid. Oh itu, mantap itu. Apa dia lagi? Mobil-mobil mewah. Alphard. Itu namanya kuda yang zaman dulu kuda. Kalau zaman sekarang mobil. Wal khairil musa wal an'am. Hewan-hewan ternak. Apa dia lagi? Kebun-kebun, ladang-ladang, kebun sawit, 1000 hektar. Khusyuk kita kalau punya itu. Bukan khusyuk, malah bingung. Malah sago ngugusinya. Lemaklah makan pagi cukup, makan siang cukup. Nak berangkat dikit-dikit ini cukup. Cukup bayar duitnya, mayar listrik, mayar ledeng, mayar tagihan budak sekolah cukup kalau nikmat hidupnya. Jangan kita kira wong yang banyak harta tu pikirannya tenang. Makin banyak, makin diubek sama dunia. Karena Allah lah berjanji. Ya dunia, kata Allah. Man khodamani, siapa yang berkhidmah sama aku, kata Allahnya. Yang rajin taat, kamu berkhidmah sama dia. Dunia yang ngejar dia. Wa man khodamaki, siapa yang berkhidmah, ngejar-ngejar kamu, pastahdimi, perbudak dia. Jadi kalau kita kejar dunia tu berlari, ecek-ecek ada galak biasa mundur, kaget dia ngejar. Kalau Ustaz dia ngejar lah tergila, lagi tak kejar-kejar je. Baliknya kebahagiaan, minta sama Allah. Tak minta dunia yang tidak membinasakan kita. Jangan dunia yang menyebabkan kita binasa. Banyak orang punya dunia binasa. Siapa contohnya? Jadi pelajaran nama kita. Korun, dulunya orang tak punya. Karena min qaumi Musa, dulunya orang tak punya. Kata ulama maknanya kerabatnya Nabi Musa. Fabarau alaihi, cuma nakal, rusak dengan dunia. Dia minta duit, tapi duitnya, hartanya tidak berkah. Makanya kalau kita nyari duit, jangan cari nominal baik, cari berkah. Carilah dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang dianjurkan oleh agama. Walaupun sedikit, tapi duitnya nyenangkan. Buat apa masuk 1 juta sehari, baru balik ke rumah, anak sakit, bini beributan, kena tangkap narkoba, habis. Tidak nikmat duit yang macam itu. Walaupun boleh 100.000, kenyang serumah, masih ada sisa 50.000, simpan. 50.000 tapi berkah, pikirkan lemak, tidur nyenyak, makan pacak. Buat apa harta banyak kalau kita penyakitan? Ujung-ujungnya makan sayur. Punya mobil Alphard banyak, tak boleh dokter, banyak olahraga, jalan kaki. Nah, jadi minta duit tu yang nyenengkan kita, yang berkah sama kita, yang pacak dimakan sampai cucung ketujuh. Kita mati, wong hidup sibuk makan duit kita, kita nyala mati di kuburan. Nah yang macam itu kita minta, jangan duit yang nyagokan kita, jangan, tak nikmat yang macam itu. Tidak, pikiran kita tidak nikmat. Nah ini pembagian zakat emas dan perak, harta yang paling cintai. Zakat emas dan perak, az-zahab wal fiddah. Bahasa Arabnya zahab, emas. Al-fiddah, perak. Zahab itu bisa diartikan pergi. An-nasu zahabu ila man indahu zahab. Wa man ma indahu zahab fa anhun nasu zahabu. Wong itu demen didatangi kalau dia punya emas banyak. Kalau dia tidak punya emas banyak, belagi wong. Memang itu zahab itu. Zahab itu artinya emas. Zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Berapa nisabnya? Wa nisabuz zahab 20 misqalan. 20 misqal. Kalau digeramkan 84 gram. Kalau kita punya 84 gram,
maka kalau sudah 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Gimana cara berzakatnya? Syaratnya. Yang pertama, emas yang ada di tempat kita yang sudah setahun itu, bukan emas yang boleh untuk disimpan. Contohnya, kalau seandainya emas yang boleh disimpan seperti emas punya istri kita, ada Ustaz 2 peti Ustaz becak 300 gram, cuman cincin, gelangan tuh punya wong rumah, itu bukan punya aku Ustaz, aku dah punya emas. Wong rumah aku banyak emasnya, tapi untuk dia kondangan kalau ada yang nganten kan di gedung mana pakainya emas sama berlian tadi, bukan punya aku, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena perempuan boleh pakai emas. Wong lanang tidak boleh pakai emas. Kenapa? Karena emas itu perhiasan, sedangkan wong lanang tidak boleh berhias. Lanang pakai kalung dari emas, nah, itu hukumnya haram. Kalung dari biasa lagi tidak boleh. Wong lanang pakai kalung, mana boleh? Kenapa? Karena yang pakai kalung itu betino, bukan lanang. Becak wong lanang pakai daster, mana bukan? Mana boleh? Itu tidak boleh. Jadi kalau ini perhiasan ini hulyil mubah itu perhiasan punya istri kita, itu tidak keluarkan zakat. Perhiasan punya anak betino kita tunjuk hadiah, tidak keluarkan zakat. Kalau seandainya kita melimas, cincin, atau meli kalung punya kita, atau meli emas batangan punya kita, untuk kita makainya, kan kita tidak boleh makai emas, haram. Maka wajib dikeluarkan zakat kalau sudah sampai ke nisabnya. Berapa nisabnya? 84 gram emas. Ada seorang bapak-bapak, dia meli emas batangan untuk investasi, meli 300 gram, simpannya setahun. Maka kalau sudah sampai ke nisabnya, berapa nisabnya? 84. Oh, ini bukan 84, 300 gram dia meli emas batangan. Simpannya untuk budaknya kawin, kaki anak dia, punya dia. Atau untuk anaknya kuliah, kaki nak kuliah di Bandung. Emas tadi disimpannya. Maka kalau sudah 1 tahun, menentukan zakatnya. Gimana zakatnya? Hitung harganya. Bukan emasnya kita guntingi. Kalungnya kita guntingi 3 biji. Nah, ini dia aku keluarkan. Bukan itu jagonya, harganya. Berapa pasaran di bulan Ramadan atau di bulan waktu kita nak ngeluarkan zakat? Berapa? Emas itu segramnya tagok kelai dah 1 juta. Ini contoh baik ini, bukan emas 1 juta. Contoh, ini tidak tahu berapa pasaran emas sekarang ini. Kaget, kalau kita nak menentukan, tanya dulu toko emas. Ada di HP ada, pasaran emas dunia berapa? 1 juta. Kita punya 300 gram. Berarti 300 juta. 2,5% dari 300 juta itu berapa? Kalau 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Kali 3, 7,5 juta. Ambil duit 7,5 juta. Masukkan di amplop atau di wadai. Nawaitu, aku niat. An uhrija, zakat mali, fardhon lillahi ta'ala. Atau zakat emas dan perak, fardhon lillahi ta'ala. Bagikan fakir miskin 7,5 juta ini. Tengok ada kerabat kita, Ustaz, ponaan. Sago hidupnya, anaknya banyak. Banyak anak-anak sekolah, enjui. Kerabat kita. Wong belah sana juga ada lagi ini, enjui lagi. Sampai duit ini habis. Nah, itu cara mengeluarkan zakatnya ini. Jadi syarat mengeluarkan zakatnya itu bukan perhiasan yang diperbolehkan. Maksudnya perhiasan yang diperbolehkan apabila perhiasan ini dimiliki oleh wanita, istri kita, anak kita. Dia boleh pakai emas, dia boleh bebas, tidak kena zakatnya. Kalau wong lanang tidak boleh pakai emas. Meli kalung untuk apa? Untuk maki. Dah, untuk pastilah untuk apa nih? Untuk investasi itulah, karena tidak boleh dipakai. Boleh kita meli emas, boleh tak? Boleh, tapi untuk investasi. Kan emas itu kan naik turun harganya. Nah, ini emas dan perak. Dari emas dan perak inilah menjadi patokan dunia nilai rupiah, nilai mata uang. Maka duit itu disamakan ini. Duit. Kita punya di rekening duit 100 juta. Nginep di rekening kita lah setahun. Kapan kita nak mengeluarkan zakat? Banyaknya wong ini. Banyaknya wong tu mengeluarkan di bulan Ramadan. Padahal dalam kitab fikih itu
Ngeluarkan zakat tu kalau sudah 1 tahun dimiliki. Kenapa nak milih bulan Ramadan ni Ustaz? Apa salah? Benar, di bulan Ramadan tu benar. Karena bulan Ramadan itu pahalanya besar. Kita ngenjuk orang buku, banyak dah di masjid-masjid. Jangankan masjid, di langgar-langgar banyak idak orang nganteri. Kenapa orang nak beramal di bulan Ramadan ni? Pahalanya besar. Sampai 70 kali lipat, sampai dikatakan seperti ibadah wajib yang sunnah itu. Apalagi zakat, ibadah yang wajib 70 kali lipat, bahkan dilebihkan oleh Allah. Berebut orang nak beramal. Berebut di bulan Ramadan tu nyari makan minum agak mudah, tidak sulit. Pasar ramai, rezeki banyak. Jualan apa be? Laku. Kalau jual makanan ini, oh, tahulah dewek gitu. Dari makanan tahun berapa sampai ada kalau makanan yang tidak pernah kita jingok di Ramadan tu metu kalau. Makanan yang mungkin kita belum lahir makan tu lah ada. Wah, kita dewek lagi tak tahu orang Palembang. Ini makan orang Palembang, ini yai-yai kita dulu. Nyai-nyai kita dulu makan ini. Ada galo zaman dulu. Nah, ini duit tadi macam ini juga. Jadi kita punya duit 100 juta, misal. Jadi kenapa mengeluarkan di bulan Ramadan? Supaya dapat dosa, supaya dapat pahalanya besar. Karena ada mudha'afatul amal. Amal ibadah kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kemudian hajat fakir miskin itu besar di bulan Ramadan. Taulah dewek menaik rayo. Jangan nudukkan motor di luar. Di dalam be lagi banyak orang maling. Kenapa? Uang kepepet kalau. Anaknya ngubek minta beli sepatu baru. Bininya ngubek minta beli gini. Lakinya dah katik gawi. Duduk nong hayat ujung-ujung nyingok motor. Lanjak kayaknya. Jadi perlu sekali di bulan Ramadan itu ngeluarkan zakatnya. Jadi termasuk emas dan perak duit. Jadi kalau kita punya di rekening setahun berapa 100 juta, kalau Ramadan metukan zakat. Kenapa? Karena hitungannya seperti hitungan emas. Duit tadi itu walaupun dia bukan berbentuk emas. Yang kedua, syaratnya zakat emas ini, yang kedua sampai ke nisabnya. Kalau dia punya emas sampai ke nisabnya, berapa nisabnya? 20 miskol. 20 miskol itu kalau hitungan di Timur Tengah sana, hitungan di kitab-kitab fikih. Kita kalau emas itu gram sama suku. Kita di Indonesia ini berapa suku? Tidak ada berapa miskol, berapa gram. Nah, kalau 20 miskol itu hitungannya 84 gram. Kalau satu suku 6,7 atau 7,6 gram. 6,7 antara dua itulah kalau tidak salah 6,7 atau 7 gram. Kali ke berapa suku ini? Misalnya dia punya 100 suku. Berapa gram itu? Jadi tidak ada main sukuan tapi main graman. Nah, jadi zakat emas dan zakat perak. Jadi kalau sudah 1 tahun, maka dia ngeluar. Yang ketiga syaratnya an yamdiya alaihi haulun kamil. Bulughuhun nisab ba'da mudhi haulun kamilun. Emasnya ini sudah 84 gram paling kecil atau lebih selama 1 tahun dia miliki. Kalau belum 1 tahun maka belum wajib mengeluarkan zakat. Aku ni Ustaz baru punya 100 gram ini baru sebulan. Nak masuk bulan Ramadan Ustaz. Atau baru 3 bulan nak masuk bulan Ramadan. Aku nak keluar ke zakat. Ya boleh-boleh baik tapi belum wajib. Belum wajib. Ya wong zakatnya misalnya 1 juta nak jadi 10 juta atau 5 juta boleh, lebih bagus. Sisanya pahala sedekah. Jangan beri kurangi. Maka jangan get berejo, jangan get kurangi. Allah itu Maha tahu kejahilan-kejahilan atau kelicikan-kelicikan manusia untuk menggugurkan kewajiban zakat. Ingat Allah Maha tahu. Jangan sampai kita menggagalkan kewajiban zakat. Jangan sampai. Wa fihi rub'ul usyri. Zakatnya emas dan perak itu rubu' usyur. Ini bahasa Arabnya rubu' usyur itu 2,5%. Bagi 10, bagi lagi dari 10 tadi itu, bagi 4. Misal 100 gram, bagi 10, 10 gram. Bagi 4, 2,5. 2,5 gram. Atau 100 juta, bagi 10, 10 juta. Bagi 4, 2,5 juta. Itu bahasa fikirnya, bahasa kita 2,5%. Mirip seperti wong ulo, 2,5%.
Wa kadzalika nisabul wariki, begitu juga zakat perak. Bahasa Arabnya warik. Mi'ata dirham, 200 dirham. Kalau sudah kita punya perak 200 dirham, 200 dirham ini 588 gram. 588 gram. Kalau sudah punya perak 588 gram, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sama macam tadi, 2,5%. Dia punya 600 gram, misalnya perak. 2,5% dari 600 berapa? Ada. 600 bagi 10, 60. 60 bagi 4. Itulah jawabannya. 60 bagi 4 berapa? Berarti 15 15 gram. Zakatnya cuma 15 gram, 2,5%. Wa ma zada fa bihisabuh. Wala yajib fil hulyil mubah. Kalau emasnya tadi itu dimiliki oleh ibu-ibu, maka tidak wajib dikeluarkan. Kecuali kalau banyak nian. Punya emas bininya tadi. Ada 7 kilo. Wow, walang kebanyaknya. Baru kena keluarkan zakatnya. Kenapa? Weh kayo nian. Ada tidak keluarkan sedikitnya. Jadi kecuali kalau banyak. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digorongkan orang yang ngeluarkan zakat. Bisa ngeluarkan zakat, jangan jadi seperti Korun. Korun tadi itu min qaumi Musa. Dia umatnya Nabi Musa, dia orang miskin. Sama Nabi Musa. Diajari oleh Nabi Musa ilmu. Ilmu tadi itu bagaimana cara ngelola tambang emas. Sampai dia ngelola tambang emas sampai kuncinya be. Ma'inna mafatihahu. Kalau dibawa kunci-kuncinya itu, orang kuat tidak sanggup bawanya. Ulil usbah, wong yang kuat. Mektesan bahasa kita sekarang nih, ngawak kuncinya tidak kuat. Bukan ngawak hartonya, ngawak kunci gudangnya. Pagar rumahnya dari emas. Wong sekarang ini lebih tajir, lebih kaya dari Korun banyak. Ngapa tidak pagar dari emas? Kalau lagi bejo kalau kawan. Ada. Gigi emas be lagi tarik ku, ngapa lagi pagar dari emas? Akhirnya datang utusan Nabi Musa minta zakat. Dia jawab apa dia? Inama utituhu ala ilmin indi. Aku jadi wong kayo ini karena kerja keras aku. Aku tiang malam begawi. Ngelola tambang emas aku. Kamu lemak-lemak be. Ini gawinya Nabi Musa ini. Nabi Musa minta makan sama aku. Padahal ilmu itu diajar oleh Nabi Musa. Lupa diri. Wong kalau lah kayo lupa diri. Makanya wong itu bisa sombong. Tamu kayo. Bisa sombong. Berilmu. Bisa sombong. Punya jabatan. Bisa sombong. Kalau buntu. Tidak pintar. Katik jabatan. Sombong. Katik agu itu. Kayo tidak. Jabatan nak katik. Pintar juga tidak. Sombong pula. Apa dia lah nak diandalkannya? Kalau wong ada ilmu, sombong, wajar. Dia ada kelebihan. Itu pun tidak boleh sombong. Wong kayo paling cepat sombong. Jadi jangan sampai kita sombong. Akhirnya Korun ini ada dendam sama Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa difitnah selingkuh. Pokoknya kita jangan memfitnah wong. Menjahatkan, apalagi musim kampanye ini mulai nyebarkan kejahatan lawan-lawan politik. Lawan politik mana sebarkan kejahatannya. Jangan ada. Nyari duit, nyari makan, jangan cara macam itu, tidak bagus itu. Lawan politik itu sebarkan kejahatannya biar wong tahu. Dijual beli kan, bisa kita beli. Demi untuk apa? Untuk makan minum. Nyari duit dengan cara nyakit hati wong lain. Kira-kira be pakai pikiran normal be. Bagus tapi tidak yang macam ini. Mana boleh. Itu diharamkan oleh Allah. Kita ni kalau ada aib wong, tutupi. Jangan kita sebar ke. Supaya aib kita ditutupi oleh Allah kaki di hadapan manusia. Itu tujuan kita. Kalau ada kebaikan wong, sebar ke yang baik-baik wong. Masya Allah si Fulan. Sebarkan. Biar kebaikan kita disebar oleh Allah. Kama tadi nutudan, sebagaimana kau berbuat, kau akan diperbuat. Kalau kita perbuat baik,
dibalas oleh Allah baik. Kalau kita jahat dibalas jahat. Mudah-mudahan dosa kita jangan dibalas. Hendak justru dimaafkan oleh Allah. Nyebarkan Nabi Musa menghamili wanita pelacur. Janjinya pelacur tadi diunjuk duit. Nabi Musa di majlis depan umum. Korun tadi bertanya, apa hukumnya berzina? Haram kata Nabi Musa. Nah ini, Tino ini, hamil ni. Siapa pelaku kau? Nabi Musa kata. Depan umum di itu kanyo. Kata Nabi Musa, bukan aku. Dah pernah aku kenal lagi idaknya. Tanya Tino itu, janjikan separuh harta. Emas banyak linjuk Tino ni. Nabi Musa katanya. Uji Nabi Musa, apa dia? Salah aku sama kau ini. Kenapa kau nuduh aku macam ini? Singkat cerita, marah Nabi Musa, berdoa, wahai bumi, tenggelamkanlah si Korun. Set masuk ke kakinya, ke bumi. Akhirnya ulama-ulama yang ada di depan tu nenang ke Nabi Musa. Nabi Musa bukan orang lain dia ni. Masih berdulu kita kemudian. Tidak baca kata Nabi Musa. Dia ni udah kurang ajar. Doa lagi, wahai bumi, tenggelamkanlah dia. Akhirnya Korun ngomong, Musa ini ngendai hartaku. Musa ini, Nabi Musa ini ngendai harta aku. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah, tenggelamkanlah Korun sama harta-hartanya. Tenggelam lagi. Tiap hari sejengkal turun. Kalau Korunnya sampai ke ujung bumi, kiamat kata ulamanya. Inilah hukuman bagi wong yang tidak mau mengeluarkan zakat emas menjadi pelajaran kita. Jangan jadi macam ini gitu. Celako, harta yang mencelakokan dia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.